Kamera, kalau minggu kemarin Dunia Dalam Kamera menyuguhkan liburan ala si santai yang sukanya ke pantai, kali ini kami akan memberikan rekomendasi liburan untuk si introvert yang suka dengan suasana tenang. Berbagai rekomendasi di berbagai negara telah kami siapkan. Ada kafe kucing di Thailand, upacara teh di Beijing, China, kisah tragis teater boneka Ramona di Tbilisi, Georgia, juga mengunjungi salah satu ikon pendidikan dunia yaitu Harvard University di Amerika Serikat. Dan saatnya kita ke Thailand. Di Bangkok, terdapat sebuah kafe unik yang selalu dipenuhi suasana hangat dan penuh keceriaan. Kafe ini dikenal dengan slogan yang menarik, "Board games are life, learning and fun package in a little box." Di sini pusatnya berbagai board game yang bisa kita mainkan. Kafe ini lahir dari hobi sang pemilik, Robert Mullarkey, yang begitu mencintai board game. Selain bisa dimainkan di tempat, pengunjung juga bisa membeli board game favorit mereka. Harganya bervariasi, mulai dari 400 baht atau sekitar Rp204.000 hingga 3.000 baht atau sekitar 1,53 juta rupiah, tergantung jenis permainannya. Sebagai sebuah kafe, tentu tersedia berbagai menu makanan dan minuman. Thailand memang punya banyak kafe tematik. Kalau tadi kita mengunjungi kafe dengan tema permainan, kali ini kita beralih ke kafe bertema kelinci, Lucky Bunny Cafe di Chiang Mai. Pertama masuk kafe ini, suasananya sudah menggemaskan. Bagaimana tidak, ada berbagai hiasan dan dekor menarik yang berhubungan dengan kelinci menyemarakan kafe ini. Sampai sendal yang disediakan pun bermotif kelinci. Lanjut ke lantai atas, ada ruang khusus ber-AC yang dipenuhi kandang kelinci. Sebelum naik, tangan semua pengunjung akan disemprot cairan antiseptik. Lalu wajib memakai sandal khusus dan di pangkuan pengunjung diletakkan kain alas untuk kelinci melompat dan duduk nyaman. Petugas mendampingi proses interaksi pengunjung dengan kelinci. Sungguh lucu dan menggemaskan ya Sobat Kamera melihat tingkah para kelinci ini. Ada sekitar 30 ekor kelinci di sini dengan berat beragam 1 hingga 7 kg. Untuk mengajak mereka mendekat, pengunjung diberi makanan kecil sebagai umpan. Kaki harus dirapatkan agar kelinci lebih mudah melompat ke pangkuan. Saat kelinci sudah di pangkuan, hanya boleh dielus lembut, tidak boleh dipeluk erat. Selain bermain di pangkuan, pengunjung juga bisa menyaksikan atraksi kelinci. Di Lucky Bunny Cafe ini, kita bukan hanya diajak bermain, tapi juga belajar banyak tentang cara merawat kelinci dengan baik. Sebuah pengalaman unik yang sulit ditemukan di tempat lain. Setelah kafe kelinci, kita menuju ke sebuah kafe unik lainnya yang pastinya digemari pecinta kucing. Something Like Cat Cafe and Dutters Bag di kawasan Chang Kuek, Mueng, Chiang Mai. Begitu masuk, kita akan dipersilakan memilih ruang depan yang berisi meja kasir dan sofa, atau ruang belakang yang merupakan area utama di mana kucing-kucing cantik berkeliaran dengan bebas. Ruangan belakang terasa lapang, nyaman dan didekorasi dengan cantik, tapi tetap didesain untuk kenyamanan kucing, juga bahkan ada tangga kecil dan tenda khusus tempat kucing bermain. Foto-foto kucing tergantung di langit-langit dan dinding kafe. Di salah satu sudut ada sofa besar dengan jendela kaca yang menghadap ke jalan, memberikan suasana hangat dan tenang. Pengunjung kafe bisa berinteraksi langsung dengan kucing-kucing yang ada, baik hanya sekedar mengelus atau bermain dengan kucing-kucing lucu ini. Saya berkesempatan menggendong Alex, seekor kucing besar berbobot 7 kg. Bulunya halus, lembut dan wangi. Tak lama saya juga menggendong pasangannya Amoy yang tak kalah manis. Pemilik kafe bahkan sudah menyiapkan sisir khusus agar bulu-bulu kucing yang menempel di baju pengunjung bisa langsung dibersihkan. Untuk masuk ke sini tidak dikenakan biaya,
Sebagai gantinya, kita hanya perlu memesan makanan atau minuman. Dulu, kafe ini memiliki 19 ekor kucing, tetapi kini jumlahnya sekitar 8-10 ekor. Meski begitu, semua kucing tetap dirawat dengan baik, sehat, dan terlihat bahagia bermain bersama pengunjung. Selain bermain-main dengan hewan lucu, minum teh lengkap dengan upacaranya pasti juga menarik untuk si introvert. Mari kita lihat bersama keunikan upacara minum teh di China. Beijing, ibu kota Tiongkok, memadukan sejarah kuno dan modern dengan warisan budaya yang kaya. Kota ini jadi destinasi wajib bagi pecinta sejarah dan pelancong. Nanlu Guoxiang adalah salah satu hutong tertua dan paling terkenal di Beijing. Hutong sendiri adalah gang-gang kecil dengan bangunan tradisional Xiehuan atau rumah dengan halaman di tengah yang menawarkan suasana Beijing tempo dulu berpadu dengan sentuhan modern. Hari ini kita sengaja mampir ke salah satu tea house yang ada di kota Beijing untuk mengenal jenis-jenis teh dan bagaimana cara penyajiannya. Kita bisa ikut serta dalam sesi tata cara minum teh secara gratis, alias tidak dipungut biaya apapun. Wanginya seperti susu. Cara menyajikan teh, cukup tuangkan air teh ke dalam gelas panjang. Tutup gelas dengan mangkuk, balikan posisi gelas sehingga mangkuk berada di bawah dan gelas panjang di atas. Perlahan dengan gerakan sedikit memutar, angkat gelas panjang dan hirup aroma teh dari dalam gelas untuk menikmati wangi alaminya. Tradisi minum Cina seperti dua gelas ini. Yang pertama, setelah air sudah digarang, kita keluarkan airnya, dan yang panjang untuk mencuri aroma. Setelah itu dari sini kita minum air. Sebenarnya itu tradisi begini ya. Oke. Ada berbagai jenis teh, diantaranya milk oolong tea, jasmine green tea, ginseng oolong tea, dan pure tea dengan khasiat yang berbeda. Ginseng oolong tea bagus untuk menambah energi. This tea gets sweet after. Rasanya agak aneh. Leci black tea dan bunga mawar bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah dan menjaga kecantikan kulit. Leci putih digabung dengan bunga mawar. Yang ini adalah pure tea, teh termahal di Cina. Bisa untuk menurunkan berat badan dan juga untuk meningkatkan tekanan darah. Rasanya pahit. Warna dan gambar pada bagian luar gelas akan berubah sesuai dengan perubahan suhu air dalam gelas, menambah daya tarik dalam setiap sesi minum teh. Awalnya gelas berwarna merah hitam. Setelah air berubah suhunya, warna gelas bagian luar berubah putih. Kenyang dengan minum teh, kita lanjut jalan santai sore-sore. Menelusuri kota tua yang penuh dengan misteri dan keunikannya tentu juga akan menarik perhatian introvert. Kita jelajahi bersama setelah yang berikut ini. Setelah 2 jam penerbangan dari Istanbul, Turki, akhirnya pesawat kami mendarat dengan mulus di Tbilisi, ibu kota Georgia. Dari Bandara Tbilisi, kami naik bus nomor 337 menuju Opera Theater, melalui Freedom Square dan Rustaveli Avenue.
Ongkosnya sangat murah, hanya 1 lira sekali jalan. Selain bus, ada Marshrutka yang merupakan minibus atau van kecil, semacam angkot mini bergaya Eropa Timur. Kapasitasnya kecil, hanya sekitar 10 hingga 15 penumpang. Tidak berhenti di halte resmi, berhenti berdasarkan permintaan penumpang, melayani area-area yang sulit dijangkau oleh bus besar. Pembayaran langsung ke supir, biasanya dalam mata uang tunai. Saat berjalan kaki di kota Tbilisi, ibu kota Georgia, kita akan sering menemukan berbagai patung dan monumen yang tersebar di sudut-sudut kota. Patung-patung ini menjadi media ekspresi nasionalisme, seni, sejarah, dan filosofi hidup. Ini adalah patung pria dan wanita yang tampak seolah membeku di tengah tarian yang penuh semangat, dibuat dengan sangat detail dan ekspresif khas tarian rakyat Georgia. Menghidupkan kembali ritual pagan perayaan musim semi di Georgia, Beri Kauba merupakan tradisi lama yang melibatkan para penari berkostum hewan untuk memanggil kesuburan, keceriaan, dan harapan akan tahun yang makmur. Dari lokasi patung ini kita lanjut berjalan kaki menuju teater boneka Rezo Gabriadze. Di sisi kiri kanan jalan terlihat deretan patung perunggu berdiri dan duduk tenang di sisi trotoar, seakan tengah membeku dalam potongan cerita kehidupan sehari-hari. Menara Jam ini dibangun sendiri oleh Rezo Gabriadze pada tahun 2010 sebagai taman artistik untuk teater bonekanya yang sudah berdiri sejak tahun 1981. Di sini kita bisa menonton pertunjukan boneka terkenal dari berbagai negara karya seniman legendaris Rezo Gabriadze. Ramona bukan sekedar pertunjukan boneka. Ini adalah kisah cinta yang melankolis namun hangat antara dua lokomotif tua, Hermon dan Ramona. Ramona, si lokomotif cantik dari jalur barat, bermimpi tentang kebebasan, cinta, dan dunia yang lebih luas. Dari sisi lain, Hermon, lokomotif tua dari jalur timur, jatuh hati padanya dalam kesendirian dan kesetiaan yang sunyi. Untuk menonton pertunjukan boneka ini, kita bisa melihat jadwalnya di papan informasi yang ada di samping Menara Jam. Silakan pilih tanggal dan judul pertunjukan boneka yang kita inginkan. Pertunjukan dimulai pukul 7 malam. Di bagian bawah dari Menara Jam ini ada lukisan keramik warna-warni dengan gaya lukisan yang unik seperti ilustrasi dalam buku cerita. Nah, ini batu-batunya yang tadi saya sebutkan berasal dari bahan-bahan bangunan yang sudah dihancurkan yang kemudian dimanfaatkan oleh Rezo Gabriadze untuk membangun Menara Jam yang sangat unik ini. Karena ini adalah kawasan seni, jangan kaget kalau nanti pada saat kamu sedang asik berfoto, tiba-tiba ada yang foto dan mencetak foto kamu dalam lembar daftar lokasi yang bisa kamu kunjungi di kawasan ini, dan foto kamu ada di dalam. Ini saya tadi sedang asik berfoto dengan teman saya, Riyad. Tiba-tiba foto kita udah ada di lembar ini dengan informasi hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan selama di Tbilisi. Sebagai ucapan terima kasihnya, nanti kita bisa memberikan donasi serelanya, kita bisa masukkan dalam kotak donasi yang ada di sana. Keluar dari lorong sempit di belakang teater Gabriadze, kami tiba di galeri terbuka yang penuh warna. Lukisan karya seniman Georgia memenuhi jalanan, diikuti deretan magnet ikonik kota dan boneka khas Georgia dengan detail yang unik dan menggemaskan. Setelah melewati lapak-lapak seni yang memanjakan mata, langkah kaki kita membawa kita ke Shafteli Street, salah satu jalan tertua di kawasan Old Tbilisi. Di jalan sempit ini, bangunan klasik bergaya Eropa Timur berdiri megah dengan ornamen detail. Suasananya tenang dan nyaman, cocok untuk berjalan kaki menyusuri kota tua. Salah satu spot menarik adalah deretan kafe seperti Balkoni 12. Dengan kursi di pinggir jalan berbatu dan tembok bata merah yang hangat, menghadirkan nuansa masa lalu yang tetap terasa modern. Inilah perjalanan kita di kota Tbilisi yang syarat dengan seni berpadu dengan budaya. Melihat
melihat langsung universitas kenamaan dunia. Tentunya juga akan memberikan pengalaman tak terlupakan untuk kamu yang suka ketenangan. Setelah yang berikut ini Sobat Kamera. Kali ini kita berkunjung ke Universitas Harvard yang terletak di Cambridge, Massachusetts, salah satu universitas tertua dan paling bergengsi di dunia. Universitas ini memiliki sejarah yang kaya, fakultas terkemuka, dan alumni yang sangat terkenal. Di antaranya Barack Obama, Mark Zuckerberg, John F. Kennedy, dan banyak nama lainnya. Harvard Yard sering dianggap sebagai halaman belakang Universitas Harvard. Ruang terbuka yang historis dan rindang ini berfungsi sebagai pusat bagi mahasiswa dan pengunjung. Setelah lama meninggalkan bangku kuliah, hari ini kita jalan-jalannya ke kampus dulu, ke Harvard. Nah, ini belakang itu patungnya siapa nih? John Harvard. John Harvard. Jadi ada mitos kalau itu pegang sepatunya nanti ya bisa jadi yang mau kuliah bisa diterima kuliah di sini atau lulus dengan nilai terbaik. Pokoknya doa yang terbaik. Makanya ini sepatunya yang bagian sini tuh udah warnanya udah kuning keemasan karena mitos itu tadi. Jadi setiap orang yang kesini pasti ngurus sepatu. Jadi ini kita jadi anak kampus dulu. Anak yang nanti kan ini nih pokoknya ada anti mau oleh sepatunya John Harvard. Salah satu landmark paling terkenal di Harvard adalah patung John Harvard yang sering disebut sebagai patung 3 kebohongan. Patung ini berdiri di Harvard Yard untuk memperingati John Harvard, seorang dermawan universitas dan salah satu pendukung utamanya. Meskipun banyak orang percaya patung ini sebenarnya tidak menggambarkan wajah John Harvard karena tidak ada gambar wajahnya yang diketahui dan inskripsi di patung ini mengandung beberapa ketidakakuratan. Bangunan-bangunan di Universitas Harvard menampilkan berbagai gaya arsitektur. Meskipun banyak bangunan ikoniknya terbuat dari bata merah, gaya bangunannya bervariasi dari gaya Georgian klasik hingga desain modern. Tiang-tiang bangunan di kampus Harvard biasanya mengadopsi gaya arsitektur klasik yang dikenal dengan kolom Yunani Romawi yang sering terlihat di banyak bangunan bersejarah di kampus, seperti Memorial Hall dan Harvard Law School. Tiang-tiang putih ini yang terinspirasi oleh kolom-kolom Doric, Ionik, atau Korintian dari zaman Romawi menciptakan kesan kekuatan, stabilitas, dan kemegahan. Sebagai penegasan tentang pengetahuan dan tradisi di Harvard adalah warisan intelektual yang sangat berharga. Banyaknya pepohonan rindang di kampus Harvard menciptakan suasana yang tenang, damai, dan penuh ketenangan. Pepohonan yang tumbuh subur, terutama di area seperti Harvard Yard, memberikan kesan alami yang menyegarkan di tengah hiruk-pikuk kota Cambridge. Pohon-pohon yang teduh menciptakan bayangan yang menyejukkan di hari-hari panas, menjadikan kampus tempat yang ideal untuk belajar di luar ruangan, berkumpul, atau sekedar bersantai.
Selesai sudah rekomendasi liburan dari dunia dalam kamera untuk si introvert yang kalem. Dunia dalam kamera akan kembali lagi minggu depan di waktu yang sama hanya di TV One. Salam dunia dalam kamera.